Iya, Pak Sopung Majolo, jangan diangkat dulu. Biarin. Biar keluarga yang di luar masuk dulu. Kakinya dulu dimasukkan. Ya. Nah, anukan majelis untuk pengajian keluarga. Oke, siap. Itu mas. Tunggu masuk dulu keluarga, jangan dikeluarkan dulu mayat. Dari sini yang berat. Bisa masuk. Jangan ulang. Ada ibu. Ada umur. Langsung kepala. Ayo, pikul. Satu, dua, pikul. Lambat. Jangan cepat. Oh
Yesus berkata, "Aku inilah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya akan Daku, walaupun sudah mati ia akan beroleh hidup. Dan siapa yang hidup serta percaya akan Daku, tiadalah ia akan mati selama-lamanya." Mari kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, Tuhan yang Maha Kuasa dan pohon segala hidup, Engkaulah penolong bagi kami pada waktu kami dilemahkan oleh kedukaan. Kami berdoa kepadamu, kiranya Tuhan memberi kami kesempatan untuk percaya kepadamu, agar kami beroleh penghiburan dan berkat yang akan menolong kami pada masa ini dan pada tiap-tiap waktu di mana kami membutuhkan pertolongan. Demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mari kita saya sorok di silang. Sempit kan di sini. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan melihat
Kita berdoa. Ya Allah yang kekal, kami insafi walaupun hidup kami di dunia ini singkat, namun Engkau telah memberikan kami tanggung jawab atas hidup ini. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi pada kami setiap waktu, namun tolonglah kami ya Tuhan, supaya kami tetap berada melaksanakan kehendak-Mu dan dalam pelayanan-Mu. Biarlah kami tetap setia padamu. Di dalam Yesus Juru Selamat kami. Amin. Mari kita saya bukakan doa Tuhan.
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Benarlah Tuhan, Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Allah kami, Engkaulah Juru Selamat kami, Engkaulah penghibur yang kekal bagi kami. Tuhan, pada saat ini keluarga besar Bapak Napi Tupulu Iman Boyo Ginting yang sedang berduka cita, di mana Bapak Napi Tupulu yang sudah terlebih dahulu kembali kepada Tuhan. Dan sementara kami hendak menghantarkan nanti ke tempat peristirahatan sementara. Kami yakin dan percaya Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup kami semuanya ada sepengetahuan Tuhan. Kami mohon kekuatan, kami mohon Engkau melalui kuasa Roh Kudus-Mu menghiburkan dan menguatkan semua keluarga yang ditinggalkan pada saat ini, agar Tuhan yang memberikan kekuatan, kesabaran, bahkan pengharapan yang kekal yang datangnya daripada Tuhan, supaya kedukaan ini tidak melemahkan iman mereka, tetapi membuat mereka tetap tegar dan mampu berdiri di dalam iman percaya kepada Tuhan. Sebentar kami mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Berfirmanlah Engkau Tuhan melalui firman yang hendak kami dengarkan. Biar Roh Kudus Tuhan yang menguatkan dan yang menghiburkan semua keluarga pada saat ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur hanya kepadamu. Amin. Shalom. Kepada keluarga besar Napi Tupulu yang Boyo Ginting yang sedang berduka cita pada saat ini, firman Tuhan yang boleh kita dengarkan tertulis dalam kitab Mazmur pasal 21 ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Beginilah firman Tuhan. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kepada keluarga yang sedang berduka cita pada saat ini merupakan suatu doa daripada pemazmur atau Raja Daud ketika dia juga sedang dilemahkan oleh pencobaan, oleh pergumulan yang dialaminya pada saat itu. Berarti Raja Daud pada waktu itu seorang yang percaya kepada Tuhan, namun ada waktunya juga pada waktu itu dia dilemahkan oleh masalah, oleh pergumulan yang dialaminya. Sehingga pemazmur ini atau Raja Daud ini berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Kepada keluarga yang berduka cita, keluarga terkhusus keluarga Napi Tupulu Iman Boyo Ginting dan semua anak cucu yang ditinggalkan. Mungkin secara khusus Inang ini juga berkata demikian. Dari manakah pertolonganku? Siapakah yang akan menguatkan aku? Siapakah yang menjadi teman dalam perjalanan hidupku ke depan? Pada saat ini hati Inang ini dan semua keluarga tentu merasa sangat sedih berpisah dengan orang yang dikasihi, yang disayangi untuk selama-lamanya. Hingga nanti kita berjumpa dengan Amang ini, dengan orang tua yang kita kasihi ini pada Maranatha, Yesus datang untuk
kedua kali. Disitulah nanti kita bisa bertemu dalam suatu kehidupan yang kekal. Pada saat ini mungkin Pinang ini dan semua keluarga juga berkata dan merasakan yang sama. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah datangnya pertolonganku? Tetapi di tengah-tengah kedukaan ini, sebagai manusia biasa, firman Tuhan juga berkata, menangislah dengan orang yang menangis, bersukacitalah dengan orang yang bersukacita. Berarti Tuhan juga bisa merasakan kedukaan, kesedihan ditinggalkan oleh orang yang kita kasihi. Bahkan Tuhan juga pernah menangis. Tuhan juga pernah merasa sangat sedih ketika dia melihat Lazarus, saudaranya itu sudah meninggal 3 hari 3 malam. Maskullah hatinya. Dia juga merasakan kesedihan hati daripada saudara-saudaranya, Maria dan Marta. Berarti Tuhan juga bisa merasakan kesedihan, duka cita kita secara manusia biasa. Tetapi biarlah dalam kedukaan ini kita tidak terlarut di dalamnya. Kita memiliki Tuhan yang sanggup menguatkan, menopang, menghibur, menolong, bahkan menjadi sahabat yang sejati dalam kehidupan kita. Firman Tuhan ini berkata, Mazmur 121 ayat yang kedua. Pemazmur berkata, dia menjawab pergumulannya, dirinya sendiri menjawab pertanyaan dalam jiwanya. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Biarlah kepada keluarga yang berduka cita pada saat ini, seperti pernyataan iman pemazmur Raja Daud ini, biarlah ini juga lah yang menjadi ungkapan iman dari keluarga yang berduka cita pada saat ini. Pertolonganku, penghiburanku, kekuatanku ialah Tuhan yang selalu menyertai aku hingga aku kembali kepada Tuhan. Biarlah kekuatan, penghiburan, pertolongan yang datangnya daripada Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya boleh menguatkan, menghiburkan, bahkan memberkati keluarga pada saat ini. Firman Tuhan berkata, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Setiap orang yang hidup di dalam Tuhan dan mati di dalam Tuhan, hidupnya tidak akan pernah sia-sia. Amang ini, Bapak Uda ini seorang leader, seorang pelayan di tengah-tengah gereja. Setiap pelayanannya, setiap jerih lelahnya, itu akan menyertainya kembali kepada Tuhan. Janji Tuhan akan digenapi dalam kehidupannya. Karena apa yang sudah dikerjakannya dalam hidupnya, dalam pelayanannya, sekecil apapun itu tidak akan pernah sia-sia. Itu akan diperhitungkan Tuhan dan akan dibalaskan Tuhan kepada anak cucunya. Jadi biarlah keluarga pada saat ini boleh mewarisi semangat pelayanan, mewarisi iman yang teguh, mewarisi kesetiaan di dalam melayani Tuhan. Bukan harus menjadi leader, bukan harus menjadi majelis gereja, tapi sebagai apapun kita orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, marilah kita hidupi iman kita. Mari kita setia kepada Tuhan. Mari hidup kita takut akan Tuhan. Karena ketika kita kembali kepada Tuhan, setiap perbuatan kita, baik, buruk, itu yang akan menyertai kita kembali kepada Tuhan. Tetapi percayalah, setiap apa yang sudah dilakukan oleh Amang ini, oleh Bapak Uda ini di dalam kehidupannya, di dalam pelayanannya, Tuhan akan menggenapi janjinya kepada hamba-hambanya. Sebentar lagi kita akan mengantarkan ke tempat peristirahatan sementara. Bukan itu peristirahatan yang terakhir, tapi ada hidup yang kekal yang disediakan Tuhan bagi kita. Itu hanya tempat peristirahatan sementara. Kita akan dihidupkan kembali, kita akan dikumpulkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah berkata, setiap yang hidup dan yang mati di dalam aku akan menghidupkannya. Dan ada hidup yang kekal yang kusediakan bagi mereka. Kita percaya Amang ini sudah tenang kembali kepada Tuhan di pangkuan Bapa di surga. Biarlah kekuatan, biarlah penghiburan, biarlah sukacita, biarlah damai sejahtera Tuhan melalui kuasa Roh Kudus-Nya. Itulah yang menghiburkan,
dan menguatkan keluarga. Percayalah, setiap keluarga, setiap anak-anak, setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti akan dipeliharakan dan dikasihi oleh Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Biar firman Tuhan ini terus bekerja di dalam hati pemikiran semua keluarga yang berduka cita, bahwa pertolongan kami hanyalah datangnya dari Tuhan. Manusia sifatnya sementara, manusia hanyalah fana, tetapi yang mengenal dan mengerti kami, bahkan sempurna mengasihi kami, bahkan menjadi penolong yang kekal bagi kami hanyalah Engkau ya Tuhan. Tuhan, hiburkanlah dan kuatkanlah, biarlah Roh Kudus Tuhan yang mampu bahkan bekerja di tengah-tengah keluarga yang sedang berduka cita pada saat ini, agar mereka boleh tetap mampu berdiri, mereka boleh tetap bersyukur untuk apa setiap rencana Tuhan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan mereka. Karena kami yakin dan percaya bahwa rancangan-rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, sebentar kami hendak mengantarkan ke tempat peristirahatan sementara. Kami yakin dan percaya Tuhan tetap memberkati, Tuhan mendahului, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, sehingga semuanya menjadi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah semua keluarga yang ditinggalkan, Tuhan yang menguatkan dan Tuhan yang menopang mereka. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa, kami bersyukur, kami berserah hanya kepadamu. Amin. Mari kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita menyanyikan kepada Allah Yesus. Marilah kita pulang dan renungkanlah firman Tuhan yang berkata, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Terimalah berkat yang daripada Tuhan. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang daripada Allah Bapa, dan penghiburan yang kekal yang datangnya daripada Roh Kudus, itulah yang menyertai, memberkati, bahkan melindungi kamu sekaliannya dari siang hari, besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Dipandang, dikelilingkan sama keluarga, tapi nggak usah lagi disentuh-sentuh, mengelindungi, ya. Silakan keluarga yang mulia, anak-anaknya, ya boleh keliling aja biar bergantian, keliling biar bergantian. Yang sudah bisa bergeser biar ganti dengan keluarga yang lain. Mama
Duduk aja mama, duduk aja mama. Duduk aja kau kakak. Udah mang, biar tenang bapak. Udah senyum dia nengok kita. Senyum dia, disenyumi kita bang. Disenyumi kita bang. Disenyumi kita bang. Nggak usah lagi. Udah ya. Udah kuat. Harus kuat. Sini sama bang. Udah senyum bapaknya lo mang. Di rumah tadi dia tidur aja nih, kayak tidur. Ini tadi senyum dia. Bapak Ibu, teknik acara ini juga yang akan kita gunakan di pemakaman. Silakan di bawah yang ikut. Bagi yang ikut silakan di bawah. Hah? Naik sama siapa? Sama aku? Iyalah nggak apa-apa.
bisa lagi aku mau bilang. Ya nanti ditahannya pun sakit, kok ditahan menangis. Udah lah nggak apa-apa lah. Nanti ditahan sakit. Kuat deh.